Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Khotbah untuk hari Minggu yang kedua setelah Epifanias hari ini dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ada sebuah nuansa bagaimana keintiman, keakraban, bagaimana hubungan seorang suami dengan istri dalam usia muda, yang mengatakan bahwa begitulah menggebu-gebunya cinta kasih Tuhan atas bangsa Israel, atas umat pilihannya, atas kita. Bagaimana kita membayangkan seorang perjaka dengan seorang perawan yang sudah berkenalan, sudah menjalin hubungan yang intim, dan sudah berjanji, sudah siap-siap untuk kepelaminan, untuk keperkawinan. Demikianlah cinta kasih Tuhan yang ditumpahkan, dicurahkannya kepada umat Israel, bangsa pilihannya itu. Allah telah memilih Israel yang digambarkan seperti istri dalam usia mudanya. Penggambaran itu menunjukkan betapa membaranya cinta kasih Allah untuk boleh secara intim bersekutu bersama dengan Israel, umat pilihannya itu. Demikianlah Allah juga mencurahkan, menumpahkan cinta kasih-Nya kepada kita setelah kita menjadi orang yang percaya dan ditebus oleh Tuhan Yesus melalui kematian-Nya itu. Kitalah yang digambarkan seperti pengantin perempuan
Seorang pengantin laki-laki yang sudah begitu merindukan untuk berjumpa dengan pengantin perempuan, Allah menggambarkan cinta kasih-Nya sedemikian kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana Nabi Yesaya juga sebagai hamba Tuhan merindukan itu segera boleh terjadi dan terwujud di dalam kenyataan ketika dia melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi yang memberitakan bagaimana cinta kasih-Nya Tuhan kepada umat Israel tersebut. Bagaimana seorang hamba Tuhan juga merindukan umat pilihan Tuhan itu boleh segera berjumpa dalam keintiman, dalam keakraban dengan Allah yang begitu merindukan kekasih hatinya umat Israel, yang digambarkan seperti kebenaran yang bersinar seperti cahaya. Kerinduan hati Allah itu bagaimana digambarkan menyala seperti suluh yang memberikan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah ucapan kenabian yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang ada di dalam penghukuman, dalam pembuangan Babel. Sungguh kontras kenyataan dengan kerinduan hati Allah. Bagaimana Allah juga memandang kita, sebagaimana yang digambarkan oleh kerinduan hati Allah, dan juga bagaimana semangatnya Nabi Yesaya mengharapkan umat Israel sebagai bangsa kekasih Allah itu boleh segera datang kepada Allah yang sudah menantikan keintiman, kemesraan itu. Tetapi ternyata umat Israel itu jauh dari Tuhan. Demikianlah gambaran nubuatan Nabi Yesaya dalam bacaan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu kita sekarang disebut minggu kedua setelah Epifanias. Epifani itu artinya Allah yang menyatakan mukanya, wajahnya, menampakkan dirinya. Jadi minggu Epifanias ini mau mengatakan bagaimana Allah menampakkan kerinduan hatinya, cinta kasihnya, mau menyatakan isi hatinya kepada umat yang dikasihinya. Sementara kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, Nabi Yesaya menubuatkan itu akan terjadi, itu akan terwujud. Namun tentunya bukan dalam situasi seperti kenyataan pada waktu itu. Artinya saudara-saudara, karena proses itu juga harus terjadi. Bagaimana bangsa Israel yang sedang di dalam penghukuman Tuhan, sebagai bangsa pemberontak yang tegar tengkuk, keras kepala, yang suka melawan kepada perintah Tuhan, seperti istri yang tidak setia, mereka dihukum Tuhan ke dalam pembuangan Babel. Tetapi Tuhan juga merindukan segera umatnya itu boleh bertobat dan kembali untuk datang kepada Allah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, bahwa proses pertobatan itu harus terjadi. Allah selalu merindukan kita dengan terbuka tangannya untuk merangkul, untuk memeluk kita sebagaimana kekasihnya yang dicintainya. Tetapi Allah tidak bisa bertemu, Allah tidak bisa merangkul intim dengan umatnya karena ada penghalang, yaitu dosa. Karena itu harus terjadi proses pertobatan. Caranya adalah jalanilah dulu penghukuman sampai pada waktunya
sadar kembali. Tetapi Allah tetap menunggu, menantikan, dan mempersiapkan jalan, cara, keadaan, situasi ke dunia ini juga dipakai Allah. Bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel itu pun dipakai bagaimana supaya bangsa Israel itu juga boleh kembali bertobat dan datang kepada Allah. Dan itulah dalam catatan Alkitab kita peristiwa yang juga dicatat oleh sejarah dunia ini. Bagaimana Allah juga memakai Kores, raja Persia, bangsa kafir, dipakai Tuhan. Ketika sudah tiba waktunya bangsa Israel itu dalam proses penghukuman Tuhan, pada waktu yang tepat Allah juga memakai kerajaan Persia menaklukkan, mengalahkan kerajaan Babel yang menjajah, yang sudah membawa bangsa Israel terbuang ke dalam pembuangan Babel itu. Kerajaan Babel yang begitu perkasa ditaklukkan oleh kerajaan Persia, dan Raja Kores, raja orang kafir itu pun dipakai Allah untuk membebaskan bangsa Israel, bahkan dengan memodali mereka dengan segala bekal yang mereka butuhkan, mengembalikan mereka ke Yerusalem. Peristiwa itulah yang dicatat oleh sejarah Alkitab dan kenyataan di dunia ini. Sejarah dunia mencatat hal itu. Tetapi di balik dari seluruh sejarah dunia bangsa-bangsa ini, Tuhan bekerja melalui proses politik dan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa Israel itu. Allah bekerja untuk membawa Israel itu dalam pembaharuan hidup setelah menjalani proses penghukuman dalam pembuangan Babel. Mereka sudah dipulihkan oleh pengalaman pahit dalam pembuangan itu, dan Allah bahkan mempersiapkan mereka melalui kebijakan Raja Kores, membekali mereka dengan segala keperluan untuk membangun kembali Yerusalem dan bait Allah yang sudah dihancurkan tadinya oleh kerajaan Babilonia. Saudara-saudara, ini mau mengatakan kepada kita bahwa dalam kenyataan hidup kita, ketika kita sudah menjadi umat pilihan kekasih Allah, supaya kita juga sadar, supaya kita juga mengerti siapakah kita ini sesungguhnya. Kita ini adalah anak-anak kekasih Allah, yang kalau boleh pun digambarkan seperti kekasih dalam arti istri dalam usia muda, seorang perjaka. Kerinduan hati Allah itu kepada kita sebagai umatnya. Dia selalu merindukan untuk merangkul kita. Tetapi kalau ada dosa yang menghambat karena perilaku, perbuatan, dan pemberontakan kita kepada firman Tuhan, Tuhan tidak akan bisa merangkul kita. Itu harus diselesaikan, harus menjalani proses pemulihan. Barulah Allah juga bekerja melalui setiap peristiwa, kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan melalui lingkungan luas kita. Tuhan bekerja untuk membawa kita kembali kepada Allah. Dan disitulah Allah mau menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah kenyataan hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Sejak kita dibaptis, Allah sudah mencurahkan roh-Nya kepada kita. Allah sudah mencurahkan cinta kasih-Nya kepada kita, dan itu kekal. Cinta kasih Allah itu kekal. Namun ketika dalam perjalanan hidup kita, ya selalu saja ada pemberontakan, pembangkangan melawan perintah Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kesempatan kita untuk diproses melalui pengalaman-pengalaman pahit, kesulitan, penderitaan. Tetapi jangan sampai terlambat untuk kita bertobat. Pertobatan itulah yang Tuhan nantikan bagi kita. Pertobatan itulah yang Tuhan rindukan, supaya itu membuat kita boleh kembali
dalam rangkulan pelukan cinta kasih Allah yang selalu merindukan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita sampai dunia ini kiamat sekalipun. Segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dan dengan segala lingkungan luas di sekeliling kita itu boleh terjadi, tetapi kekasih hatinya kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dikawal oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kita akan dipelihara oleh cinta kasih-Nya. Tetapi supaya kita juga sadar, jangan sampai terlambat, karena waktu yang diberikan Tuhan juga terbatas bagi kehidupan kita. Seberapa panjang usia kita hidup di dunia ini ada batasnya. Karena itu kita supaya tahu dan sadar, kita tidak hidup selamanya di dunia. Ada batas waktu hidup kita. Karena itu ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, pengalaman-pengalaman pahit yang mengingatkan kita, segeralah disentuh oleh pengalaman pahit itu. Apa yang Tuhan mau katakan? Apa yang aku harus ubah? Apa yang Tuhan mau berikan kepada kita melalui pengalaman-pengalaman kita itu, supaya jangan sampai terlambat. Karena waktu yang diberikan Tuhan ini juga terbatas. Usia dan kesehatan kita juga akan semakin menurun, akan semakin berkurang. Karena itu, supaya proses pertobatan itu jangan terlambat. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita, bagaimana kita juga mengalami Tuhan selalu menampakkan cinta kasih-Nya, kerinduannya untuk boleh merangkul dan memeluk kita. Tetapi jika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita pasti akan mengalami setiap saat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah merasakan kesepian. Kita tidak akan pernah merasa kesusahan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Justru kesulitan-kesulitan, pengalaman-pengalaman pahit, kegagalan itu justru membuat kita sadar bahwa ada yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami pengalaman pahit, berhenti sebentar, ingat bahwa kita adalah kekasih Tuhan, sebagaimana digambarkan seperti perjaka, seorang suami dalam usia mudanya yang sedang menantikan kedatangan pengantin perempuan untuk memeluknya dalam cinta kasih-Nya. Karena itu Tuhan pasti tidak akan melupakan kita. Tapi ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang saya sebutkan tadi itu, berhenti sebentar, apa yang Tuhan mau katakan? Bagaimana hati Tuhan sedang menantikan dan merindukan kita. Dan inilah hari-hari yang kita harus jalani. Sepanjang tahun 2025 ini, selalu peka dengan hati nurani kita, roh dan jiwa kita berpusat kepada cara Tuhan mengelola pengalaman-pengalaman hidup kita itu. Ada cara Tuhan yang sangat spesifik, spesial, istimewa bagi kita masing-masing untuk datang dan merangkul kita. Oleh karena itu saudara-saudara, hati dan kerinduan Allah itulah yang disampaikan juga oleh Nabi Yesaya. Begitu juga kerinduan hati setiap hamba Tuhan bagi umatnya, bagi umat Tuhan. Bagaimana supaya umat itu juga boleh segera berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah kerinduan hati saya juga untuk jemaat kita, untuk anak-anak kita, untuk amang inang sebagai anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu juga kita juga diberikan Tuhan kesempatan untuk melihat bagaimana cara Tuhan menjaga, memelihara, menampakkan dirinya, cinta kasih-Nya, pemeliharaannya kepada kita. Karena itu sepanjang tahun ini, biarlah kepekaan hati nurani, jiwa dan roh kita selalu peka melihat pengalaman-pengalaman hidup kita. Karena di situ Tuhan sedang menyatakan cinta kasih-Nya, pemeliharaannya untuk membawa kita ke dalam rangkulannya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur sebagaimana cinta kasih yang Engkau nyatakan kepada kami
itulah yang Engkau berikan juga bagi hati hamba-Mu yang merindukan pertobatan setiap umat yang Engkau telah tebus. Kamilah umat kekasih-Mu yang telah Engkau tebus di dalam Tuhan Yesus, menjadi umat kerinduan hati-Mu, agar kami tidak seperti umat-Mu Israel yang selalu membangkang menjauh dari firman-Mu. Biarlah kami juga segera sadar, diingatkan dan senantiasa dengan kesadaran bahwa Engkau selalu merindukan untuk merangkul dan memeluk kami dalam cinta kasih. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu pada hari ini juga boleh menjamah hati kami, sehingga jiwa kami diubahkan dari segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan bagi-Mu, dari cara hidup yang tidak Engkau sukai, supaya kami segera sadar dan boleh kembali kepada jalan kebenaran. Namun jika ada di antara umat kekasih-Mu Tuhan yang masih selalu mengeraskan hati dan menjauhkan diri dari pelukan cinta kasih dan kerinduan Tuhan menantikan untuk kembali, Tuhan, Engkau mempunyai banyak cara. Pakailah cara yang terbaik menurut Tuhan untuk boleh umat-Mu yang membangkang mengeraskan hati boleh kembali kepadamu. Tetapi jangan lewat waktu yang Tuhan berikan. Bapa, ingatkan juga di antara setiap jemaat-Mu ini yang masih selalu terus mengeraskan hatinya dengan segala pembangkangan, pemberontakan, keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan juga memakai cara untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Dan ketika pun terjadi hal-hal yang tidak menyukakan, yang menyakitkan, biarlah itu juga tidak terlambat waktu untuk datang kembali bertobat kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang tua, setiap keluarga, suami dan istri yang masih selalu dalam kekerasan hati satu dengan yang lain, dalam ego mereka, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan juga yang berdampak kepada kehidupan dan perilaku anak-anak, bahkan di luar rumah, yang melakukan segala banyak kejahatan yang melukai hati Tuhan, yang juga membuat kesusahan bagi orang lain. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak, apabila di tengah-tengah keluarga mereka mengalami broken home, Tuhan jagalah, rawatlah setiap jiwa anak-anak yang terlantar, yang broken home, yang rusak cara hidupnya oleh karena keluarga dan orang tua yang tidak menjadi teladan bagi mereka. Tuhanlah yang menjaga, merawat, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan, sehingga mereka juga boleh kembali kepada Tuhan, dan rumah tangga yang tidak hidup rukun juga boleh dipulihkan. Pakai juga setiap anak-anak Tuhan, ketika melihat orang tua keluarga mereka yang tidak menyukakan hati Tuhan, Tuhan juga boleh memulihkan melalui anak-anak mereka. Terima kasih Bapa juga untuk semua rencana pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu sepanjang tahun 2025 ini. Biarlah Tuhan memakai kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk boleh menggembalakan, menjagai, memelihara, merawat jiwa-jiwa roh dari setiap jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami. Beri kekuatan dan hikmat pertolongan bagi kami sebagai hamba-Mu. Demikian juga semua sintua di WEK masing-masing, untuk menjadi gembala yang sungguh-sungguh menjaga jiwa setiap anak-anak Tuhan sebagai domba yang Tuhan peliharakan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah sepanjang tahun ini kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.